Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Supriyani MPD. Saya mahasiswa PPG dari YIN Curug. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, akan praktek mengajar di SMPN 19 Kota Bengkulu. Demikianlah perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya. Kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Quran terlebih dahulu ya. Buka Al-Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat ke-5. Sudah ya Pak, sudah siap? Boleh mulai. Ya anak-anak, sekarang sudah siap untuk belajarnya? Sudah. Sekarang ibu mau persiapan kalian untuk belajar. Nah, ini masih bajunya dibuat kantong, di sana bajunya. Rapikan bajunya ya. Adia Maharani, Anna Fahri, Arika Sistaria, Arya Kurniawan, Cinta Zahratus, semua ya. Ya anak-anak, materi kita pada hari ini lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ya, nah pentingnya kita melaksanakan sholat
hidup kalian akan menjadi berkah. Yang keempat, hidup kalian akan nyaman, akan tentram dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita melaksanakan sholat sunnah, baik itu berjamaah maupun itu munfarid. Jadi, ibu mengajak kalian terbiasakan kalian melaksanakan sholat sunnah, baik itu berjamaah maupun itu munfarid. Ya, itu. Kemudian minggu yang lalu, ibu sudah menjelaskan pengertian sholat sunnah, kemudian pengertian sholat sunnah berjamaah, dan pengertian sholat sunnah munfarid. Ada yang tahu atau masih ingatkah kalian apa pengertian sholat sunnah? Saya Bu. Ya, ada 2 orang. Jadi yang pertama dulu Jana, nanti yang keduanya baru Ilham ya. Oke, silakan Jana. Pengertian sholat sunnah. Orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika tidak dilakukan, tidak berdosa. Oke, nah, tepuk tangan buat temennya untuk menjawab. Oke. Tadi dia mau menjawab yang kedua. Ayo, yang tadi ya, coba Ilham. Pengertian sholat sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Iya, pintar ya. Menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, minggu kemarin sudah ibu jelaskan juga pengertian sholat sunnah berjamaah. Ada yang bisa jawab pengertian sholat sunnah berjamaah? Iya, coba nak. Pengertian sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Oke, bisa. Itu adalah jawaban temannya. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Ya, itu adalah materi kita minggu yang lalu. Coba kalian perhatikan layar di depan, ya. Layar di depan, nah, perhatikan. Nih, kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar yang kita ketahui, yang kalian ketahui. Yang pertama itu 1.4, yaitu menunaikan sholat sunnah. Ya, yang kedua 2.9, kalian menunjukkan, mempedulikan, ya, peduli gotong royong. Itu ya, gotong royong dalam pelaksanaan sholat sunnah. Kemudian 3.6, memahami hikmah sholat sunnah berjamaah maupun sholat sunnah munfarid. Kemudian yang selanjutnya, kalian harus mempraktekkan sholat sunnah berjamaah maupun itu sholat sunnah munfarid. Itu kompetensi dasar yang dasarnya yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian capai. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai, yang pertama, kalian mampu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan pengertian sholat sunnah munfarid. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Kemudian yang ketiga, tujuan yang perlu kalian capai, yaitu kalian mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Kemudian yang selanjutnya, kalian menjelaskan hikmah sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Itu tujuan pembelajaran yang kalian capai. Ya, paham anak? Paham. Oke, kalau sudah kita pembagian kelompok. Ya, ibu bagikan 3 kelompok. Kelompok 1 bagian sebelah sini, kelompok 2 bagian sebelah sini, dan kelompok 3 bagian sebelah sini. Ayo. Ya, anak, kita ke tahap kegiatan inti. Coba kalian perhatikan layar
kemudian sholat sunnah berjamaah dan bisa munfarid. Kemudian yang sekarang ibu menjelaskan yang macam-macamnya, ya, macam-macam sholat sunnah berjamaah, macam-macam sholat sunnah munfarid, dan macam-macam sholat sunnah yang bisa berjamaah dan bisa munfarid, dan tata caranya juga. Ya, anak. Sekarang kita macam-macam membahas macam-macam sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid. Kemudian coba perhatikan, sholat sunnah itu bagikan itu menjadi 3. Berjamaah khusus berjamaah, yang munfarid khusus munfarid. Yang bisa berjamaah bisa munfarid, kedua-duanya bisa. Itu juga itu sudah dibagi-bagikan. Ya, yang pertama sholat sunnah berjamaah. Tuh, sholat sunnah berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf gerhana matahari, sholat kusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa atau sholat tahu hujan. Yang kedua, perhatikan di sana sholat yang munfarid, bagian-bagiannya, nak. Ya, coba perhatikan. Yang pertama sholat rawatib. Itu khusus ya untuk sendiri kita sholatnya. Khusus untuk individu kita sholat sunnahnya. Sholat rawatib yang pertama. Yang kedua itu adalah sholat tahiyatul masjid. Kita memasuki masjid ada adabnya. Memasuki masjid ada adab, ya. Kemudian yang ketiga itu sholat istikharah. Adalah sholat memohon petunjuk dari 2 ke 3 pilihan yang kita masih bingung. Itu ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan, bisa berjamaah bisa munfarid. Nah, kita bisa sholatnya berjamaah, tapi kita juga bisa munfarid sholatnya. Nah, salah satunya perlu sering kalian lakukan di sekolah kita ini ya, yaitu sholat duha. Kita lakukan di sekolah secara berjamaah. Kalau di rumah juga bisa kita lakukan sholat secara sendiri, secara individu. Itu sholat duha. Itu bisa berjamaah, dia bisa munfarid. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan. Sholat tarawih. Tarawih itu bisa berjamaah, bisa sendiri kalian kerjakan. Sholat witir. Kalian bisa lakukan secara sendiri, bisa lakukan secara berjamaah. Ya. Kemudian yang selanjutnya coba perhatikan tahajud. Tahajud itu kalian bisa lakukan sendiri, bisa lakukan berjamaah. Kemudian sholat tasbih. Tasbih itu bisa berjamaah, bisa sendiri. Itu macam-macamnya, ya. Sekarang coba perhatikan. Nih, perhatikan gambar di layar. Itu lagi melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Yang kalian lakukan terlebih dahulu melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Itu ya sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini dilakukan secara apa? Berjamaah. Ya, itu gambarnya. Kemudian yang kedua, perhatikan. Itu gambar orang lagi melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, itu sholat ibadahnya. Sholat ibadah adalah sholat yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Jadi kalian melaksanakan sholat ibadah. Dilakukan secara apa ya? Secara berjamaah. Ya, harus secara berjamaah. Tuh gambarnya.
2 rakaat. Nah ya, niatnya adalah usolli sunatan liidil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat ya, mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Itu niat sholat Idul Fitri. Kita laksanakan 2 rakaat. Pertama niat, kemudian baru takbiratul ihram, kemudian baca doa kita Al-Fatihah, kemudian takbir yang rakaat pertama itu 7 kali. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Kemudian sesuai dengan gerakannya seperti kita sholat, kemudian kita rakaat kedua kita sama lakukan takbirnya sebanyak berapa? 5 kali. Sama bacaannya. Kemudian udah selesai baru salam. Itu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha gimana, Bu? Sholat Idul Adha juga sama. Apa yang bedanya, Nak? Bedanya nih niatnya. Kalau niat Idul Adha di Idul Adha usolli sunatan di Idul Adha rakaatain mustakbiran berarti makmuman lillahi ta'ala, karena kita dilakukan secara berjamaah. Itu ya, salah satunya tata cara kita sholat sunnah berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan contoh
Iya, pinter. Mantap. Ya, itu niat sholat tahiyatul masjid. Yang pertanya juga pintar. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Iya, coba Nak Ilham. Bu, sholat duha itu bisa sholatnya berjamaah. Sholat duha itu bisa secara berjamaah. Siapa yang tahu? Ya, apa Nak? Bisa Bu, karena sholat duha bisa dikerjakan secara jamaah, bisa juga sendiri. Iya, tadi kan sholat duha juga bisa berjamaah dan juga bisa sendiri. Yang bedanya apa nih? Niatnya. Kalau sendiri dia niat sendiri, kalau berjamaah dia niatnya berjamaah. Sekarang Ibu memberikan tugas pembagian kelompok kalian. Yang kelompok 1 ini tugasnya kalian kerjakan. Ya, kelompok 2 ini dikerjakan dan ini adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3-nya kerjakan.
usolli sunatan lihidil adalah rakaataini mu'man lillahi ta'ala. Iya, itu. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ya, silakan Nak. Salat Idul Adha dilakukan pada hari raya haji. Ya, laksanakan pada hari raya haji. Itu lihatnya anak ya. Tepuk tangannya, tepuk tangannya. Ya. Oke, kita lihat saja ya. Sekarang kelompok 2. Presentasikannya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid terdiri dari sholat sunnah rawatib, sholat rawatib ghairul muakkadah, sholat rawatib muakkadah, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat istiqoroh. Tata cara sholat tahiyatul masjid yaitu niatnya usolli sunatan tahiyatul masjidil rakaataini lillahi ta'ala. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surat al-fatihah, dan seterusnya sampai salam. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Oke, anak-anak tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasinya. Nah, dari presentasi dari kelompok 2, ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok 1 atau kelompok 3? Ya, kelompok 3 silakan. Yang dimaksud sholat rawatib muakkadah dan ghairul muakkadah. Ya, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib muakkadah dan ghairul muakkadah? Ya, silakan kelompok 2 menjawab. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Nak. Muakkadah adalah sholat rawatib yang dianjurkan. Ghairul muakkadah sholat adalah sholat rawatib yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, ada yang menambahkan? Ya, silakan Nak. Muakkadah rakaat sebelum sholat zuhur, 2 sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, itu. Tepuk tangan untuk jawaban temannya kelompok 2. Ya, itu jawabannya bagus. Ya. Kemudian kelompok 2 silakan duduk kembali. Kemudian kita ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan Nak. Ya, silakan di sini. Kemudiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Salat sunnah berjamaah dan munfarid. Salat tarawih, 2 witir, 3 salat sunnah duha, 4 salat sunnah tahajud, 5 salat sunnah tasbih. Tata cara salat duha. Niat dengan jumlah 2 rakaat. 3 takbiratul ihram. 2 takbiratul ihram. 3 membaca doa iftitah. 4 membaca al-fatihah. 5 membaca surat ad-duha. 6 rukuk dengan tumakninah. 7 iktidal dengan tumakninah. 8 sujud dengan tumakninah. 9 salam. Demikian hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelompok 3 sudah menyelesaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2. Apa niat sholat tahajud? Apa niat sholat tahajud? Ada yang bisa jawab kelompok 3? Ya, silakan anak. Salat tahajud usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Iya, pintar ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah semua. Ya, silakan kelompok 3 duduk. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian ada yang menanggapi, ada yang bertanya.
tadi adalah sholat yang dilakukan secara individu, atau secara sendiri. Kalian melakukan sholat sunnahnya. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib. Yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid ada kalian masuk ke masjid menghormati masjid. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah istikharah, yaitu sholat sunnah yang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu sholat sunnah bisa berjamaah dan bisa munfarid. Macam-macamnya. Yang pertama itu adalah sholat tarawih. Tarawih kalian lakukan pada malam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua kita bisa sholat berjamaah, bisa munfarid. Itu adalah sholat witir. Ya, sholat witir itu adalah sholat dalam jumlah rakaatnya dan ganjil. Kemudian yang ketiga sholat duha. Kemudian yang keempat itu apa? Sholat tahajud. Kemudian yang kelima itu adalah sholat tasbih. Itu saja yang dapat disimpulkan ya dari macam-macam dan tata caranya. Ya. Nah, ini sekarang kalian ada tugas mandiri. Ya, tugas mandiri berindividu. Kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan sama itu. Ya. Ini tugas mandirinya kalian kerjakan per individu, dicatat ya. Ini juga ya. Nah, ini juga dicatat per individu. Ini tugas mandiri kalian di rumah kita kumpulkan. Ya, udah paham anak? Iya, udah paham. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita selesaikan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doanya. Kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.